Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. La haula wala quwata illa billah. Pertama, syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia-Nya. Yang kedua, sholawat serta salam hendaklah selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia dari zaman kegelapan ke zaman cahaya Islam, yang alhamdulillah dapat kita rasakan sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Ulfa Putri Kartikasari, untuk memberikan tausiah yang insya Allah bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Alhamdulillah, tahun ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sebelum saya menyampaikan sedikit ilmu kepada teman-teman semua, saya ingin mengajak teman-teman untuk selalu berbuat kebaikan, untuk melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan ini, baik amalan sunnah maupun amalan wajib. Karena Allah akan melipat gandakan amalan-amalan kita di bulan penuh berkah ini. Dan saya akan membawakan tausiah yang berjudul keutamaan bulan Ramadan. Umat Islam selayaknya memahami fadilah dari setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Menurut para ulama, pemahaman terhadap keutamaan dalam melaksanakan setiap amal soleh akan menjadi penyemangat sekaligus akan mendorong kepada peningkatan ketakwaan seseorang. Dalam bulan suci Ramadan ini, bulan Ramadan ini merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk lebih meningkatkan ketakwaan, karena bulan ini memiliki banyak sekali keutamaan dan manfaat. Di antaranya, yang pertama, Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan merupakan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Di antara ayat yang lain di dalam surat Al-Qadar ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan banyak sekali ayat lainnya yang menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Itu sebabnya bulan Ramadan dijuluki dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Yang kedua, bulan penuh keberkahan. Bulan Ramadan ini disebut juga dengan bulan Syahrul Mubarak. Hal ini adalah berdasarkan pada dalil hadis Rasulullah SAW yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Baihaqi. Dan juga bahwa setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Dan di dalam bulan penuh kemuliaan dan keberkahan ini, maka tidak hanya keberkahan di dalam menuai pahala, namun banyak keberkahan lainnya. Maka Ramadan ini memberi keberkahan ekonomi bagi para pedagang dan lainnya, terutama bagi fakir miskin. Ramadan membawa keberkahan tersendiri untuk seorang muslim, digalakkan dan disunahkan untuk berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan, untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bahkan diwajibkan membayar zakat fitrah untuk mereka. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Kemuliaan bulan Ramadan adalah salah satunya dengan hadirnya malam penuh kemuliaan, yang keberkahan di salah satu malam pada malam-malam terakhir dan ganjil di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yang bertepatan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan.
adalah saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Surat Al-Qadar ayat 1-3. Yang keempat, bulan Ramadan, bulan pengampunan dosa maghfirah. Allah Ta'ala menyediakan Ramadan sebagai fasilitas penghapus dosa selama kita menjadi dosa besar. Nabi SAW bersabda, yang artinya, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Melalui berbagai aktivitas, kegiatan ibadah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa kita. Di antaranya adalah puasa Ramadan, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pula dengan melakukan sholat malam, terutama tarawih, witir, dan tahajud pada bulan Ramadan dapat menghapuskan dosa yang telah lalu, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa yang melakukan qiyam Ramadan, sholat malam dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, yang terakhir adalah Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Keberkahan kemuliaan di dalam bulan Ramadan adalah bahwa pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup serta syaitan-syaitan diikat. Dengan demikian, Allah Ta'ala telah memberi kesempatan kepada hambanya untuk masuk surga dengan ibadah dan amal soleh yang mereka perbuat pada bulan Ramadan. Mengingat berbagai keutamaan Ramadan tersebut, maka sangat disayangkan bila Ramadan datang berlalu meninggalkan kita begitu saja, tanpa ada usaha maksimal dari kita untuk meraihnya dengan melakukan berbagai ibadah dan amal soleh. Semoga Ramadan tahun ini akan lebih baik dalam hal amalan ibadah daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa, bertemu dengan saya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.